Memang seharusnya Rubasan itu sejak awal itu ada di kejaksaan sebagai dominis litis mengendali perkara, bukan di kementerian. Nah, kenapa kemudian ada di kementerian? Ya karena sejarahnya dulu kejaksaan, pengadilan itu ada di bawah Kementerian Kehakiman. Dalam konteks integrated criminal justice system, bahkan kalau kita lihat Rubasan itu amanat pertama itu kan di KUHP. Itu adalah bagian dari pengejauhan tahan dari integrated criminal justice system. Nah, sehingga ketika kita bicara dari sektor sampai kemudian hilir itu kan Rubasan punya peran terkait dengan penyimpanan barang sitaan, baik dalam proses penyidikan, nanti penuntutan, atau kemudian ketika proses di pengadilan, atau bahkan ketika inkrah sekalipun. Nah, proses berikutnya adalah yang saya sampaikan, memang seharusnya Rubasan itu sejak awal itu ada di kejaksaan sebagai dominis litis mengendali perkara, bukan di kementerian. Nah, kenapa kemudian ada di kementerian? Ya karena sejarahnya dulu kejaksaan, pengadilan itu ada di bawah Kementerian Kehakiman. Penyimpanan benda sitaan di Rubasan tersebut dimaksudkan guna menjamin dan melindungi hak kepemilikan atas benda milik seseorang yang disita oleh penyidik untuk dijadikan barang bukti di pengadilan sampai adanya putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Rubasan mempunyai tugas melakukan penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Dalam pasal 29 huruf B dan C mengatur bahwa Rubasan berfungsi untuk melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan negara dan barang rampasan negara serta pengamanan dan pengelolaan Rubasan. Tanggal 5 November 2024 ditandatangani Perpres nomor 155 2024 tentang Kementerian Hukum dan Hukum. Di pasal 76 diatur bahwa fungsi pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara yang sebelumnya ada di Kementerian Hukum dan HAM dialihkan ke Kejaksaan Agung, yang pelaksanaannya baru 1 tahun kemudian secara operasional. Artinya barangkali 5 November 2025 nanti sudah beralih secara fungsi dan pelaksanaan teknis. Ini perlu di-highlight, ini Pak, perlu di-note bahwa kami masih membutuhkan pegawai itu kurang lebih 20.000 untuk seluruh lapas rutan, lapas. Kalau diambil nih 1.400-nya berkurang lagi. Senyum-senyum aja tuh Pak Rubasan belakang tuh. Saat ini Rubasan yang ada di kami itu paling tinggi 4 tahun Pak. Mau menghadap ke kejaksaan aja paling ketemunya kasih hidung. Ini fakta. Dan terjadi banyak penumpukan di Rubasan Pak. Persoalannya rata-rata belum ada eksekusi. Belum dieksekusi. Nah, salah satu persoalan yang mendasar adalah bagaimana kemudian teman-teman itu tidak punya kewenangan. Kami coba menginventarisir dari aspek sumber daya sangat-sangat kurang. Terakhir teman-teman Rubasan di Indonesia ini Pak menerima pegawai itu 2010 kalau nggak salah. Maka saya harapkan kepada kawan-kawan di daerah bisa kasih pemelasan dan barang bukti, kemudian juga koordinasi dengan Rubasan setempat. Barangkali bagaimana sebelum ada suatu peralihan sudah barangkali datanya masuk, kemudian juga barangkali kendala-kendala dan mungkin barangkali suatu masukan-masukan yang perlu, sehingga pada saatnya sudah bergabung maksimum 1 tahun ini semua bisa berjalan lancar dan juga memberikan suatu manfaat keuntungan untuk semuanya. Itu ke harapan saya. Bagaimana penggunaan teknologi. Jadi penggunaan teknologi ini menurut saya adalah satu keharusan, satu keniscayaan yang mendata, mengelola, memanfaatkan dan lain sebagainya secara akurat gitu. Apakah bisa? Menurut saya bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk dilaksanakan.